Goes di Jakarta itu karena rame banget. Kalau untuk keluar Jakarta bisa dapet suasana yang baru kan. Eh, dan untuk menuju ke tempat yang lain dari Dalkot ini yang mesti effort sekitar 50-an kilo lah dari kota Jakarta. Butuh perjuangan banget buat orang Jakarta untuk sepedaan ke luar Jakarta. Paling dekat, karena paling dekat Sentul ya mesti bangun lebih pagi yang pasti, karena butuh waktu sekitar 45 sampai 60 menit mencapai Sentul, itu pun dengan mobil ya. Ya untuk ya perjuangan banget lah. Tapi ada aja kan yang berangkat dari rumah buat ke situ. Ada aja. Aku sendiri kadang-kadang goes dari rumah ke Sentul. Kalau ke Sentul berangkatnya dari rumah di goes itu berangkatnya bisa jam 5 atau jam-jam 4.30 kalau mau agak sepi. Karena ya ke Sentulnya dengan bersepeda pun masih perjuangan di Jalan Raya Bogornya, masih rame. Kalau startnya dari rumah jam 5.30 pun sampai Sentul lewat jam 6 itu tetap masih enak gue di Sentul karena jalanannya belum rame dan tetap udaranya pun masih enak, masih dingin. Sampai Sentul itu biasanya kita ke segmen-segmen yang populer dulu. Salah satunya itu KM0. Ada 2 rute kalau KM0 kan, dari Rainbow Hills sama dari Boneng. Kalau dari Rainbow Hills itu sekitar 10 kilo. Elevasinya sekitar 430-an untuk mencapai titik KM0-nya. Nah itu rute terfavorit lah kalau untuk warga Jakarta di situ. Aku goes itu pertama kali 2019. Kemudian masih goes dalam kota, kemudian diajak temen ke KM0 pertama kali. Ya ampun. Eh, Berhenti kayaknya 3 atau 4 kali gitu berhenti untuk mencapai KM0-nya sendiri. Buat saya untuk yang pertama kali goes ke sana itu lumayan berat karena ada tanjakan yang Tapi nggak kapok. enggak, ya justru itu mungkin tantangannya ya. Orang pertama kali kesana, wah hari ini gue berhenti 3 kali. Minggu depan mungkin bisa maju berhentinya 2 kali. Minggu depannya lagi dicoba lagi berhenti 1 kali atau mungkin nggak berhenti sama sekali. Nah itu tuh ada kepuasan sendiri ketika mencapai KM0 dengan tidak berhenti itu. Nah disitulah mungkin jadi apa ya? Jadi terpacu untuk berlatih lagi. Wah ternyata dengan latihan yang benar, dengan berlatih terus menerus bisa juga ya mencapai KM0 tidak berhenti. Biasanya butuh berapa lama buat bisa lancar di KM kalau dari pertama kali? Tergantung konsistensi latihannya sendiri sih. Kalau pengalamanku dulu
nyobain berapa kali ya sampai bisa cukup puas nih dengan hasil segini, sekitar lebih dari 40 kali kali ya naik turun KML, tapi dengan rentang waktu yang lama ya, 2 tahun mungkin, 2 tahun lah untuk bisa mencapai personal best yang memuaskan. Agak ini ya, agak lancar tadi ya. Sepi Iya. banget ya. Sepi Mas, enak. Kalau Sepi. sore tuh macet. Nah ini Iya. tadi enak banget, Enak kecuali sepi. Dingin lagi. Dingin, kosong, bener-bener. bawahnya doang, cuman nggak inilah. Tapi kayaknya kalau cari sunrise harus dari Bagol jam 5. Iya. Jam 5 tuh. Tapi kan ini Rabu ya, bukan Rabu biasa rame ya. Anak nanjak ya. Itu dia. Tapi yang menarik lain dari Sentul itu doang, KML aja. Sebenarnya banyak sih yang menarik dari Sentul itu selain kita mengejar personal best. Buatku sendiri sih Sentul bisa jadi tempat healing jalan-jalan ya, karena selain KM0 juga banyak tempat-tempat lain di Sentul yang menarik. Misalnya kita bisa menemukan spot ada sungainya, ada air terjunnya, jalan-jalan sedikit ke atas, yaitu dapat tempat-tempat menarik selain KM0. Kita ke Pluihejo, menikmati sungai, bikin sarapan pagi, kopi. Kalau lagi ke Sentul itu nggak selalu dapet cuaca yang bagus. Nah, kadang suka hujan, kadang juga panas. Tapi kalau lagi beruntung, selain dapet cuaca yang adem, kita juga bisa melihat dengan jelas pemandangan gunung yang indah banget.
kelihatan banget Gunung Salak yang jadi salah satu daya tarik Sentul. Jadi kalau misalnya punya waktu luang, nggak goes cepat-cepat. Kalau dalkot kan emang sifatnya bagi orang-orang yang ngejar waktu, untuk bekerja, dalkot oke lah ya. Selesai goes jam 6.30. Tapi kalau punya waktu luang dan pengen menghabiskan waktu jalan-jalan, ya Sentul salah satunya enak banget. Kita bisa goes agak siang, kemudian jalan-jalan, nanjak-nanjak, ngeliat pemandangan. Terus itu bisa goes sampai siang, bahkan sampai sore kalau di Sentul. Rencana awal itu kita mau ke Liuhejo, tapi karena sebelumnya kita sudah pernah ke sana, kita berpikir buat ke spot yang belum pernah kita kunjungi sebelumnya. Nah, kita mencoba menuju Curug Putri Kencana. Perjalanan menuju Curug Putri Kencana itu masih ada tanjakan-tanjakannya. Nah, salah satu tanjakannya ada yang gradien 21%. Lumayan cukup berat sih, tapi seru kalau udah bisa ngelewatinnya. Nah, kalau buat yang punya waktu banyak kemudian mau cari explore di tempat-tempat yang bagus, ya salah satunya bisa ke arah Gunung Pancar, Liuhejo. Di situ banyak air terjun, banyak curug lah. Nah, itu kita bisa trekking sedikit, ntar ketemu curug-curug. Curug tuh air terjun kecil.
Kalau saya pribadi emang suka banget dengan suasana alam sih mas, lebih ke terbuka, contohnya gunung, sungai, terus savana. Kalau dulu sebelum ada gravel yang sekarang lagi booming, saya pakai mountain bike kalau emang mau menuju tempat-tempat emang yang nggak bisa dijangkau dengan road bike. Nah kalau sekarang kan gravel udah mulai rame dan ada beberapa race, contohnya kayak ultra cycling gitu. Terus saya ngerasa gravel lebih enak dibanding mountain bike sih bagi saya pribadi. Kenapa? Karena di gravel speed bisa lebih sedikit kencang, terus kita juga bisa ke jalan-jalan yang nggak seberapa ekstrim untuk mencapai Curug, di mana tempat yang saya tuju untuk ya menghilangkan bisingnya ibu kota. Gimana rasanya disconnect dari dunia luar? Rasanya yang didengar apa, yang didengar apa? Ada enak banget sih, melepas semua beban, ngelihat ijo-ijo sama air, dengar suara air, suara burung, kupu-kupu lewat, kemudian ngerasain dinginnya air. Rasanya kayak kalau orang yang meditasi, jadi kayak orang meditasi meskipun nggak meditasi. Curug yang kemarin, yang Putri Kencana itu kan sebenarnya agak jauh sih dari titik kumpul biasanya. Kalau mau yang benar-benar short escape juga ada sungai-sungai kecil di sekitar situ, ke arah Rumah Kosong. Itu terus ke arah Rumah Kosong, terus sedikit ke bawah, naik sedikit, bisa nemu sungai juga. Nah di situ juga ada ada air terjun kecil, kemudian ada warung-warung kecil yang jual kelapa muda. Itu udah cukup lah kalau misalnya benar-benar cuma punya waktu yang sedikit buat escape dari dalam kota. Untuk kemarin kan bisa dibilang kita hampir setengah hari, jadi emang tujuannya saya pergi ke Curug itu ya udah tujuannya untuk memasak dan bikin kopi. Kebetulan kemarin tuh saya bawa kurang lebih saddle bagnya di 17 liter. Di situ saya bisa membawa beberapa makanan, beberapa kopi saset, 2 buah
Mangga tepatnya. Terus alat masak kayak portable kompor, nesting, pisau, dan cangkir sih tepatnya. Satu tas aja. Kebetulan kemarin tuh saya bawa 2 tas, saya bawa saddle bag sama frame bag, dimana frame bagnya saya isi lebih ke untuk peralatan mekanikal di sepeda, contohnya cadangan ban, portable pompa, power bank. Itu aja sih. Kalau untuk di saddle bag saya lebih untuk keperluan membawa alat masak dan makanannya. Di situ saya benar-benar merasa damai dengan suasana alam, suara-suara burung liar, angin, air, sungai, curug, tenang banget. Buatku, Tamasya Goes ke Sentul baik untuk mengejar PR Nanjak KM0 ataupun goes dan trekking ke Curug dan berbagai spot di Sentul sudah menjadi agenda rutin sih. Masih banyak spot-spot yang belum banyak dikunjungi di Sentul yang bisa dicapai dengan sepeda. Maunya sih ke depannya aku akan mencoba menjelajah semua spot-spot yang ada dan tentunya dengan bersepeda.